Kalau kita kombinasikan maka seharusnya nanti titikanya berarti 3 per 2 ada 9 sistem larutan. Tetapi kalau larutan gas dalam gas maka hanya 8 sistem. Ya, padat dalam padat, cair dalam padat, ya, kemudian gas dalam padat, padat dalam cair. Nah, kemudian cair dalam cair, gas dalam cair, kemudian padat dalam gas, cair dalam gas. Ini sistem tadi. Jadi hanya ada 8. Nah, ini contoh-contohnya ya dari padat dengan padat. Nah, tapi dari 8 sistem ini, maka yang paling penting itu ada 3 sistem utama dari sistem larutan, yaitu larutan gas dalam zat cair, larutan zat cair dalam zat cair, dan larutan zat padat dalam zat cair. Jadi 3 ini yang paling penting sistem ini. Ya, 3 sistem larutan. Ya. Nah, jadi umumnya zat cair yang dimaksud sebagai pelarut itu adalah umumnya digunakan adalah air. Maka bisa nanti larutan gas dalam air, larutan zat cair dalam air, larutan zat padat dalam air. Ini 3 sistem yang penting, terutama pada bidang pertanian. Ya, 3 sistem larutan tadi. Jadi kalau kita lihat tadi ada 8 sistem, maka yang penting ini padat dalam cair, ya, larutan zat padat dalam zat cair, larutan zat cair dalam zat cair, kemudian gas dalam zat cair. Nah, ini 3 sistem yang penting dari sistem larutan tadi. Itu penggolongan tadi berdasarkan wujudnya ya, padat, cair, dan gas. Kalau kita kombinasikan maka harus ada 9 sistem larutan. Tapi gas dalam gas maka tetap dia wujudnya adalah gas. Ya, maka tidak termasuk sistem larutan. Nah, dari 8 sistem ini yang penting 3. Itu adalah larutan zat padat dalam zat cair dalam zat cair, dan gas dalam zat cair. Nah, kalau bicara zat cair, ini adalah air, gitu ya, air. Nah, maka nanti yang kita pelajari larutan zat padat dalam air, larutan zat cair dalam air, kemudian larutan gas dalam air, ya, dalam air tadi. Ya. Nah, kemudian larutan juga bisa digolongkan berdasarkan ukuran partikel dari zat terlarutnya. Jadi berdasarkan ukuran partikel dari solut zat terlarutnya. Ya. Jadi ada yang disebut dengan larutan sebenarnya. Ini yang kita sebut sebagai larutan. Larutan sebenarnya itu ukuran partikel zat terlarut lebih kecil dari 1 milimikron. 1 milimikron. Jadi 1 mikron itu 10 pangkat 3 milimeter. Ya, jadi setelah milimeter, maka di bawahnya adalah mikron, 10 pangkat 3. Nah, kalau dia 1 milimikron, berarti 10 pangkat minus 6. Ya, jadi 1 mikron itu 10 pangkat minus 3 milimeter. Ya. Nah, kalau dia 1 milimikron, berarti 10 pangkat minus 6 milimeter. Nah, ini larutannya. Jadi ukuran sangat kecil. Ya, contohnya tadi larutan garam, larutan asam, basa, ya, dalam air. Nah, inilah yang kita sebut dengan larutan sebenarnya. Tapi ada yang disebut dengan sistem disperse koloid. Ada yang menyebutnya dengan larutan koloid. Ya, larutan koloid. Nah, ini ukuran partikelnya itu antara 1 milimikron sampai dengan 1 mikron. Jadi 10 pangkat minus 6 mm sampai 10 pangkat minus 3 mm. Ini disebut dengan larutan koloid. Jadi ukuran partikel zat terlarutnya antara 1 milimikron sampai 1 mikron. Contohnya larutan pati. Ya, larutan pati ini kalau tepung kita larutkan dalam air maka bentuk larutan koloid. Bentuk larutan koloid ini disebut dengan larutan pati tadi ya, tepung gandum kita aduk di dalam air maka bentuklah sistem disperse koloid. Atau protein, ya, misalnya albumin, putih telur itu ya, kita larutkan dalam air maka bentuklah larutan koloid.
lemak juga demikian, ya. Kemudian oksida besi dan juga demikian yang lainnya. Bentuk-bentuk oksida, ya, oksida besi, oksida aluminium, ya, oksida yang lainnya, oksida kupri, ya, bisa membentuk, ya, itu adalah larutan koloid. Nah, kemudian sistem dispersi kasar, ini ukuran partikel sangat besar. Ya, lebih besar dari 1 mikron atau lebih besar dari 10 pangkat 3 mm. Ya, inilah bentuknya tadi. Nah, contohnya debu dalam air. Nah, ini kan akan mengendap debu ini, ya. Karena partikelnya ukurannya besar, dispersi kasar. Debu dalam air, endapan-endapan hasil reaksi kimia. Nah, kalau kita reaksikan, ya, misalnya bentuk-bentuk endapan dari suatu reaksi, ya, maka ini disebut dengan sistem dispersi kasar. Jadi kalau bedanya secara nyata, kalau larutan sebenarnya karena ukuran partikel zat terlarutnya sangat kecil, maka nggak nampak dia zat terlarut tadi. Dispersi koloid ini bisa nampak apabila lagi kita beri sinar, maka dia akan nampak ini. Nah, kalau dispersi kasar, jangankan nampak, dia langsung bisa mengendap karena ukuran partikelnya sangat besar. Nah, jadi debu dalam air, pasir dalam air, nah itu adalah sistem dispersi kasar, ya, atau endapan-endapan dari hasil reaksi kimia, ya. Jadi penggolongan yang kedua berdasarkan ukuran. Ukurannya tadi. Nah, banyak penggolongan dari larutan. Ada bisa digolongkan berdasarkan daya antar listriknya. Ya, ada disebut dengan larutan elektrolit, ada non elektrolit. Elektrolit larutan ini bisa menghantarkan arus listrik. Non elektrolit tidak bisa menghantarkan arus listrik. Itu penggolongan yang lain. Nah, biasanya kalau elektrolit itu umumnya adalah larutan garam-garam, ya. Nah, kalau non elektrolit bukan garam, ya, larutan bukan garam. Jadi penggolongan lain. Jadi banyak cara penggolongan dari larutan, ya, dari larutan tadi, ya. Nah, ini perbedaan dari larutan sebenarnya, ya, larutan koloid dan suspensi. Ya, suspensi ini adalah sistem dispersi kasar. Ya, jadi ukurannya tadi, ya, ukuran partikel sebenarnya lebih kecil dari 1 mm, larutan koloid 1 mm 1 sampai 1 mikron, suspensi lebih besar dari 1 mikron. Sifatnya larutan itu homogen. Larutan koloid heterogen, ini bisa nampak nanti. Beda antara zat yang terlarut dengan pelarutnya. Kemudian juga suspensi heterogen, ya. Kemudian tampilan fisiknya, larutan sebenarnya tembus cahaya dia. Jadi kalau kita sinarkan cahaya, dia tembus cahayanya. Dan biasanya jalannya cahaya yang melewati larutan itu tidak nampak. Tidak nampak, ya. Nah, kalau larutan koloid itu tembus juga cahaya. Tapi nanti jalannya sinar yang melewati larutan koloid itu nampak. Nah, suspensi itu tidak tembus cahaya. Ya, tidak tembus cahaya. Nah, kemudian pemisahan dengan filtrasi, nah ini bisa dipisahkan larutan sebenarnya. Tidak dapat, ya. Jadi fase dispersinya tadi, ya, atau zat terlarut tidak bisa dipisahkan dengan penyaringan, filtrasi, ya. Nah, juga larutan koloid tidak dapat dipisahkan. Nah, kemudian suspensi dapat dipisahkan. Ya, debu kalau kita saring kan bisa terpisah dia, ya. Kemudian endapan-endapan kimia bisa kita saring, akan terpisah, ya. Kemudian pengendapan partikelnya, ini tidak mengendap nih, ya, tadi, ya. Ini dia stabil dalam jangka waktu yang lama, homogen. Nah, ini dia bisa mengendap oleh sentrifugasi, gaya sentrifugal. Jadi kalau larutan koloid ini kita masukkan ke dalam sentrifuge, kemudian diputar dia sentrifuge dengan kecepatan misalnya 10.000 rpm, maka nanti zat terlarutnya akan terpisah, akan berada di bawah dari tabung reaksi tadi. Itu karena gaya sentrifugasi tadi. Nah, kalau suspensi ini bisa mengendap sendiri. Jadi ya debu tadi kalau kita biarkan saja itu akan mengendap sendiri, ya. Kemudian efek tindalnya, ya, larutan sebenarnya tidak ada menunjukkan efek tindal. Larutan koloid ada. Nah, suspensi juga ada efek tindalnya, ya. Kemudian difusi partikelnya, difusi cepat, difusi lambat, dan tidak berdifusi, ya. Jadi tidak berdifusi dia nih, ya, untuk suspensi, ya. Kemudian gerak Brownnya, nah untuk larutan sebenarnya itu sebenarnya tidak ada, tapi ada yang menunjukkan juga gerak Brown, ya. Nah, kemudian larutan koloidnya ada gerak Brown dan suspensi juga ada gerak Brown, ya, ada gerak Brownnya di situ, ya, untuk suspensi. Nah, ini perbedaan.
antara larutan sebenarnya yang kita sebut sebagai larutan, kemudian larutan koloid, dan suspensi. Nah, ini semua perbedaannya karena perbedaan ukuran partikel dari zat terlarutnya. Larutan sebenarnya sangat kecil, 1 milimikron, ya, kemudian larutan koloid antara 1 milimikron, jadi ukurannya antara partikel larutan sebenarnya dengan partikel suspensi, ya, 1 mikron. Nah, ini suspensi lebih besar dari 1 mikron. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, ini perbedaan nyata tadi, ya. Jadi ini larutan, inilah yang disebut dengan homogen dan stabil. Jadi tidak nampak lagi dia, ya. Ya, zat terlarutnya yang sebagai zat terlarut di dalam sistem larutan itu. Kalau suspensi, ini mengendap dia. Ya, zat terlarutnya akan mengendap dia. Ya, akan mengendap. Nah, kalau koloid, nah ini dia. Dia akan membentuk larutan yang keruh karena ukuran partikel tadi tidak mengendap dan tidak larut. Dia dalam kondisi ini, koloid namanya. Ya, jadi bentuk koloid tadi, ya. Jadi bentuk koloid apa misalnya tadi, ya, tepung kita larutkan dalam air membentuk seperti ini. Albumin kita larutkan dalam air akan membentuk seperti ini. Ya, albumin putih telur kita aduk dalam air maka membentuk seperti ini. Ya, itulah beda dari larutan, suspensi, dan koloid. Nah, kemudian efek Tyndall tadi. Ya, efek Tyndall, ya. Nah, kalau larutan kita lewatkan seberkas sinar, maka sinarnya akan lewat saja dia. Tidak ada nampak aliran dari berkas sinarnya tadi. Jadi kalau kita sorot dalam suatu tabung, misalnya dalam suatu bejana gelas ini, maka sinarnya akan tembus kemari. Tidak nampak alirannya. Nah, kemudian kalau dia koloid, nampak aliran sinar tadi di dalam wadah ini. Nampak aliran sinarnya. Ya, ini kenapa? Karena ukuran partikelnya tadi cukup besar, partikel-partikel tadi akan menyerap sinar yang dilewatkan tadi. Maka nampak, ya, sinar itu, ya, di dalam jalannya daripada dalam larutan koloid. Nah, kalau suspensi, nah, sinarnya nampak, kemudian partikel-partikel ini karena ukurannya besar, partikelnya nampak, ya, karena dia menyerap sinar tadi, maka dia akan nampak. Ya, inilah bentuk dari suspensi. Ya, bentuk dari suspensi. Ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau rumah kita itu bersih, tidak ada debu, tidak ada kotoran atau partikel-partikel yang ada dalam udara, maka misalnya ada sinar yang masuk, misalnya ada apa ya, misalnya atap yang bocor, maka masuk sinar matahari. Kalau rumah ini bersih, maka sinar matahari yang masuk itu tidak nampak jalannya, tapi hanya nampak pada batas akhir, misalnya dinding. Maka nampaklah di dinding tadi. Bulat dia, misalnya bocornya bulat, maka alirannya akan nampak di dinding bulat. Tapi kalau dia rumahnya ini banyak partikel debu, partikel-partikel yang terdapat di dalam udara, maka sinar matahari yang masuk itu akan nampak dia. Pernah dilihat, ya, nampak itu sinar matahari yang masuk, jalannya sinar akan nampak. Nah, itulah karena dia berbentuk sebagai partikel koloid, ya, berbentuk sebagai partikel koloid, ya. Jadi udara, ya. Jadi salah satu bentuknya adalah zat padat atau zat padat di dalam udara. Maka itulah bentuknya demikian. Ya, jadi ini bentuknya nampak dia alirannya. Atau kenapa kalau di dalam bioskop, teater tidak boleh merokok, gitu, ya. Kenapa? Karena kalau merokok itu kan ada partikel di dalam udara, gitu, ya. Ada partikel sistem koloidnya, ya, zat padat di dalam gas. Nah, kalau merokok maka nanti aliran kameranya itu, proyektornya akan nampak dia. Tidak langsung nampak ke layar, tapi nampak jalannya karena adanya asap rokok tadi. Ya, ada asap rokok. Maka tidak boleh, ya, dalam bioskop atau teater itu kita merokok, karena itu yang akibat nanti nampak akan mengganggu dia. Rokok tadi, asap tadi akan menyerap partikel-partikel proyektornya. Maka nampak jalan partikel proyektornya tadi. Seharusnya yang kalau dia bersih, ruangannya ber-AC, bersih, maka proyektor itu tidak nampak jalannya, sinarnya, tapi langsung ke layarnya. Itu efek Tyndall tadi. Ya, adanya efek Tyndall, ya, karena bentuk
ukuran daripada zat terlarut tadi cukup besar, dia menyerap cahaya, menyerap sinar. Nah, sehingga jalannya sinar tadi akan nampak ya. Nah, kalau kita bicara larutan, maka yang sering ditanya adalah konsentrasi. Ya, ini larutan gula, ini larutan HCl, ya ini larutan asam sulfat. Maka yang menjadi faktor terbesar yang selalu menjadi pertanyaan adalah konsentrasi. Berapa konsentrasi dari asam sulfat yang kamu buat? Berapa konsentrasi asam sulfat yang digunakan? Ya, berapa konsentrasi NaCl? Berapa konsentrasi HNO3? Nah, itu faktor utama dari larutan yang menjadi faktor utama yang sering dipertanyakan atau menjadi bahan untuk didiskusikan, itu adalah konsentrasi. Ya, jadi secara umum dikatakan konsentrasi larutan itu adalah banyaknya zat terlarut, ya, banyaknya solut, ya, di dalam sejumlah pelarut, di dalam solvent. Jadi itulah pengertian dari konsentrasi. Jadi berapa banyak zat terlarutnya dan berapa banyak pelarutnya. Nah, itulah disebut dengan konsentrasi. Jadi banyaknya zat terlarut dalam hal ini adalah B, ya, banyak zat terlarut B. Nah, itu bisa diukur berapa banyak dia, itu bisa diukur berapa beratnya, berapa volumenya, berapa molnya, dan berapa gregnya. Jadi dengan inisial WB, VB, NB, dan greg B. Nah, ini banyaknya zat terlarut tadi. Jadi bisa kita ukur berapa berat zat terlarutnya, berapa volumenya, bisa diukur dalam berapa mol, bisa diukur dalam greg. Banyaknya zat terlarut. Banyaknya pelarut, dalam hal ini adalah A, itu bisa diukur dalam berat, dalam volume, atau dalam mol, tidak pernah dalam greg. Nah, itu bedanya, ya, tidak pernah dalam greg. Jadi banyaknya pelarut bisa diukur dalam berat, WA, weight, ya, dalam volume, dan dalam mol. Nah, perbedaan cara pengukuran dari zat terlarut dan pelarut inilah mengakibatkan muncul berbagai macam satuan konsentrasi. Muncul berbagai macam satuan konsentrasi. Jadi satuan konsentrasi, kalau kita bicara satuan ini kalau secara umum dikatakan dengan apa hasil pengukuran kita nyatakan, itulah satuan. Dengan apa hasil pengukuran kita nyatakan. Misalnya satuan panjang, dengan apa kita nyatakan? Bisa sentimeter, kilometer, itu ya, satuan panjang. Yang satuan berat, nah itu bisa kita nyatakan dalam gram, kilogram. Jadi satuan ini dengan apa hasil pengukuran kita nyatakan. Jadi satuan konsentrasi, itulah dengan apa hasil pengukuran konsentrasi tadi kita nyatakan. Nah, karena banyak cara pengukuran dari zat terlarut, banyak cara pengukuran dari pelarut, maka banyak berbagai macam satuan konsentrasi dari larutan. Ya, banyak berbagai macam satuan konsentrasi dari larutan. Nah, tapi dengan demikian, walaupun banyak, maka ada 6. Ya, ada 6 macam satuan konsentrasi yang paling banyak dipakai dalam teori maupun praktek. Jadi ini cara pengukuran dari konsentrasi larutan tadi. Ya, ada 6 macam pengukurannya tadi. Ya, ini yang paling umum, ya. Baik digunakan dalam teori, dalam praktek, atau misalnya nanti di laboratorium, ya, dalam balai-balai analisis. Maka ini 6 satuan konsentrasi yang paling banyak dipakai. Ya, yang pertama persen berat. Ya, persen berat. Ya, jadi persen W per week, ya, persen berat namanya, ya, persen berat, ya. Jadi di sini pengertiannya adalah berat zat terlarut. Persen berat itu adalah berat zat terlarut dibagi dengan berat larutan, dihitung dalam persen. Jadi pengukuran zat terlarut itu dalam berat.
pelarutnya juga dihitung dalam berat. Nah, jadi di sini berat zat terlarut dibagi dengan berat larutan. Nah, ini larutan kita harus ketahui tadi ya, larutan itu adalah zat terlarut dan pelarut. Nah, itulah dimaksud dengan larutan. Jadi berat dari zat terlarut dan pelarut. Nah, itulah sebagai berat larutan. Nah, dihitung dalam persen. Ya, jadi kali 100%. Nah, persen volume ya menyebutnya, persen V per V. Jadi volume zat terlarut dibagi volume larutan dihitung dalam persen. Jadi zat terlarutnya itu diukur dalam volume. Ya, berapa volumenya, baik mililiter atau liter. Nah, kemudian zat pelarut, jadi zat pelarut juga dihitung dalam volume, maka di sini larutan juga dalam bentuk volume. Jadi volume zat terlarut dibagi volume larutan juga dihitung dalam persen. Ya. Nah, kemudian molaritas, lambangnya M besar. Ya, jadi kalau persen berat, persen W per W, persen volume, persen V per V. Nah, kalau molaritas M besar. Ini pengertiannya adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi zat terlarutnya dihitung dalam mol, diukur dalam mol. Nah, kemudian pelarutnya dalam satuan volume. Nah, harus dalam 1 liter larutan. Itulah pengertian molaritas. Nah, kemudian molaritas M kecil. Ini jumlah mol zat terlarut. Jadi zat terlarutnya diukur dalam mol. Nah, kemudian ini dalam 1000 gram pelarut. Jadi pelarutnya dalam berat. Harus dalam 1000 gram pelarut. Ya, itulah pengertian molaritas. Kemudian normalitas, ini adalah jumlah gram ekivalen atau grek, sering singkat dengan grek. Gram ekivalen dari zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi sini ya, zat terlarut diukur dalam grek. Nah, kemudian pelarut dan larutannya itu dalam volume, dalam 1 liter larutan. Nah, kemudian pengertian dari grek ini ya, gram ekivalen itu adalah mol dari zat terlarut dikali dengan valensi dari zat terlarut, atau mol zat terlarut dikali dengan bilangan oksidasi dari zat terlarut. Jadi misalnya asam nitrat HNO3 itu asam valensi 1, dari pelajari ya. H2SO4 asam valensi 2. H3PO4 asam valensi 3. Jadi itu pengertian valensinya. Ya. Nah, kemudian kalau basa misalnya NaOH itu basa valensi 1. Ya, CaOH 2 kali itu basa valensi 2. Ya, basa valensi 2. ALOH 3 kali itu basa valensi 3. Jadi kalau ALOH itu kita larutkan, maka dia diperhitungkan valensinya sebagai valensi 3. Ya. Nah, kemudian yang keenam, fraksi molar dilambangkan dengan XB. Ya. Nah, ini adalah mol zat terlarut dibagi dengan mol larutan. Jadi mol zat terlarut, jadi zat terlarutnya dihitung dalam mol, pelarutnya juga dihitung dalam mol, maka larutan dihitungnya sebagai dalam mol. Jadi mol zat terlarut dibagi dengan mol larutan. Nah, inilah 6 satuan konsentrasi yang paling umum digunakan. Sebenarnya banyak konsentrasi yang lain, misalnya ada ppm, ya, part per million. Jadi satu bagian zat terlarut dalam 1.000.000 bagian pelarut. Nah, itulah part per million. Ada ppb ya, ppb ya, part per billion. Ya, part per billion ya, jadi 1 miliar. Ya, 1 miliar pelarutnya, satu bagian zat terlarut dalam 1 miliar pelarut. Nah, itu pengertian daripada satuan konsentrasi yang lain. Ya, jadi persen itu ada 2 ya, persen berat atau persen volume dalam 6 satuan konsentrasi yang paling umum digunakan. Ya, yang paling umum digunakan ya. Jadi 6 ini, tapi nanti ada banyak lagi. Misalnya ada ya samping persen berat, ada persen volume, ada persen berat volume.
Ya, ini kalau ini persen berat persen W per W, ya, persen W per W, maka persen volume persen V per V, ya, maka ada persen berat volume, itu persen W per V, ya, W per V. Nanti banyak, tapi yang paling umum 6 inilah, ya, yang sering digunakan dalam perhitungan-perhitungan, dalam teori-teori, dalam praktek, atau dalam reaksi-reaksi di laboratorium dengan menggunakan 6 satuan konsentrasi ini, ya. Nah, kalau kita rumuskan ini dia, ya, untuk satuan konsentrasi persen berat, ya, persen W per W, ya. Jadi zat terlarutnya kita ukur sebagai berat WB, pelarutnya sebagai berat juga WA, dalam berat, ya, WA. Maka persen berat persen W per W itu adalah WB. Jadi berat zat terlarut dibagi dengan berat pelarut ditambah dengan berat larut, berat pelarut ditambah dengan zat terlarut. Nah, jadi zat terlarut dengan pelarut ini kan larutan, ya. Jadi berat dari pelarut, berat dari zat terlarut dibagi dengan berat larutan kali 100%, ya. Nah, persen volume, persen V per V, nah ini yang harus kita catat. Zat terlarutnya diukur dalam volume, pelarutnya juga diukur dalam volume. Persen volume berarti volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Ya, VA tambah VB ini adalah larutan, volume larutan. Jadi volume pelarut ditambah dengan volume zat terlarut itu adalah volume larutan. Jadi volume zat terlarut dibagi dengan volume larutan kali 100%. Molaritas M besar. Nah, jadi yang harus kita hitung dari zat terlarut adalah molnya. Berapa mol zat terlarutnya? NB. Kemudian pelarutnya volume A, ya, volume dari pelarut. Molaritas tadi mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi dalam 1000 ml sebagai pengalinya, ya. Jadi mol zat terlarut dibagi dengan volume larutan, VA tambah PB. Nah, karena dia harus dihitung dalam 1 liter, maka kali 1000 ml. Ya, 1000 ml, ya. Jadi dalam 1 liter larutan, ya. Ini, ya. Kemudian molalitas dalam M kecil, ya. Nah, ini harus kita ukur zat terlarut dalam mol, kemudian pelarutnya dalam 1000 gram. Jadi pengertiannya molalitas adalah mol zat terlarut dalam 1 gram pelarut. Nah, ini beda nanti. Yang molalitas itu adalah M kecil, mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut, bukan larutan. Maka 1000 kali dengan berat dari pelarutnya. Ya, bukan berat larutan, tapi berat dari pelarut, PA. Ya, kalau kita lihat tadi ada definisinya. Nah, kemudian normalitas N, ya, dari zat terlarut yang kita ukur adalah grade dari zat terlarutnya, grade B. Nah, kemudian pelarut VA, volume dari pelarutnya. Normalitas adalah grade zat terlarut dalam 1 liter larutan. Maka N itu adalah grade B, grade zat terlarut dibagi dengan volume larutan. Nah, harus dalam 1 liter, 1000 ml. Ya, 1000 ml. Ya. Nah, kemudian fraksi molar. Ini fraksi molar B, nanti XB. Jadi maksudnya sini adalah fraksi molar dari zat terlarut. Yaitu adalah masing-masing zat terlarut dan pelarut harus diukur dalam mol. Ya, dalam mol, ya. Jadi fraksi molar zat terlarut adalah mol zat terlarut NB dibagi dengan mol larutan Na tambah NB. Nah, kalau ditanya adalah fraksi molar pelarut XA, ya, fraksi molar pelarut XA. Nah, maka XA adalah mol dari pelarut dibagi dengan jumlah mol larutan. Harus diingat bahwasanya jumlah XA tambah XB itu sama dengan 1. Ya, jumlah fraksi molar antara zat terlarut dan pelarut itu sama dengan 1. Jadi kalau demikian, XB itu sama dengan 1 dikurang XA. Ya, atau XA 1 dikurang XB. Ya, itu, ya, untuk mencari fraksi molarnya. Ya, fraksi molar dari zat terlarut, ya. Nah, kemudian pada rumusan ini, ya, pada rumusan ini kita lihat N. Lihat definisi dari N dan lihat definisi dari M.
lihat rumusannya. Lihat rumusannya, M dengan N hampir sama. Ya, tapi di sini mol, di sini grek. Ya. Nah, kemudian apa dimaksud dengan grek? Nah, sekarang saya tanya, N itu sama dengan apa? Kalau diumumkan dengan M. Ayo, siapa yang bisa? N sama dengan, hubungkan dengan M. Ada yang tahu? Kita bisa cari N langsung apabila M sudah diketahui. Dengan catatan N sama dengan apa hubungan dengan N. Ayo, ada yang tahu? Silakan kasih respon. Ya. Ya, silakan sebutkan. N ya Pak? N. Ya, N. Ya, hubungkan dengan M besar. Berdasarkan rumusan ini dan definisi dari grek tadi. Kalau N itu Pak dihubungkan dengan M besar itu jadi N sama dengan M kali valensi Pak. Normalitas sama dengan Molaritas dikali valensi. Ya, oke. Jadi N sama dengan M kali valensi. Kenapa? Karena kan Pak, kalau grek itu mol kali valensi Pak. Ya, grek adalah mol kali valensi. Ya. Nah, lihat rumusannya, itu hanya beda grek dengan mol, ya kan? Jadi yang satu M itu adalah mol, yang satu grek. Maka antara M dengan M itu sama dengan M kali valensi. Nah, itu benar, ya. Jadi itu karena grek sama dengan ya mol dikali dengan valensi, ya, mol dikali valensi. Ini siapa namanya ini? Steady Pak. Siapa? Steady Kenrisitorus. Taurus, berapa NIM-nya? 190308 Pak. 19054 ya. Ya. 08 ya. Iya Pak. Oke. Nah, itu. Jadi itu Bung. Jadi kalau kita sudah dapat menghitung M, maka untuk menghitung N, lihat aja valensi dari zat yang terlarut. Nah, dikalikan dengan M-nya. Itulah N-nya. Jadi hubungannya ya tidak perlu masukkan ke rumus lagi ya. Kalau yang ditanya adalah N ya, N daripada suatu sistem larutan tadi ya. Nah, ini contoh bagaimana hubungan 6 satuan konsentrasi tadi ya. Jadi hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dengan melarutkan 70 ml asam propionat murni. 70 ml asam propionat murni, ini berarti murni itu berarti purity-nya itu 100%. Jadi dalam larutan ini 100% adalah asam propionat. Yang dilarutkan dalam 1 liter air dalam 6 macam satuan konsentrasi. Ya. Nah, diketahui rapat massa atau massa jenis dari asam propionat murni adalah 1,06 gram per centimeter kubik. Jadi di sini dibuat suatu larutan dengan melarutkan, ini zat terlarutnya adalah 70 ml asam propionat murni, pelarutnya adalah 1 liter air. Nah, kemudian massa jenis dari asam propionat murni 1,06 gram per centimeter kubik. Nah, bagaimana kita untuk menentukan larutan ini dalam 6 macam satuan konsentrasi yang disebutkan tadi, yang paling umum tadi. Nah, jadi yang pertama asam propionat itu rumus molekuler ini asam propanoat ya, propionat. Ini propionat nama umumnya, nama yupaknya asam propanoat, 3 atom C-nya, CH3, CH2, COH. Nah, massa molekulnya MB. Nah, hitung aja ya. Jadi C-nya ada 3, berarti 12 kali 3, 36, tambah H-nya ada
ada 6 tambah 6 40 ya. 36 ya, 36 tambah 6 42 ya, kemudian O-nya ada 2. Nah, 32 ya. Jadi 16 kali 2 jadi itu dia 32 ya. Jadi ini bentuk dari asam propionat tadi ya. Maka massa molekulnya 74 gram per mol. Nah, air sebagai pelarut H2O massa molekulnya 18 ya. Jadi H2 ini 2 tambah 16, 18 gram per mol. Nah, kemudian asam propionat yang dilarutkan 70 ml. Air sebagai pelarut 1 liter, 1000 ml. Nah, maka volume larutan VA tambah VB 1070. Jadi zat terlarutnya 70, pelarutnya 1000, maka volume larutan 1070 ml. Nah, sekarang 70 ml asam propionat ini kan udah tahu volumenya. Nah, ini kita cari berapa masanya. Maka WB, nah ini ada massa jenis. Ya, massa jenis ya. Ini 1,06 gram per centimeter kubik. Ini sama dengan ya 1,06 gram per mililiter. Ya, sentimeter kubik ini sama dengan mililiter ya, sama ya, setara. Maka masanya itu 70 mililiter kali 1,06 gram per centimeter kubik. Ya, maka dapatlah ini mililiter dengan sentimeter habis 70 kali 1,06 74,2 gram masanya. Air, massa air, nah ini bolak-balik ya. Air itu massa jenisnya atau rapat massanya 1. Ya, maka 1000 mililiter itu sama dengan 1000 gram. Ya, atau 1 liter itu sama dengan 1 kilo gitu ya. Jadi sama ya. Jadi masanya itu sama dengan volumenya untuk air dengan satuan yang sama ya, dengan CGS, MKS dengan MKS ya. Nah, sehingga massa dari larutan jumlahnya ya itu adalah massa air sebagai pelarut ditambah dengan massa asam propionat yang terlarut. Jadi 1000 tambah 74,2, 1074,2 gram. Nah, sekarang mol. Ya, mol itu adalah massa dibagi dengan massa molekul ya. Itu udah tahu ya, mol adalah massa dibagi dengan massa molekul. Jadi 74,2 gram dari asam propionat dibagi dengan massa molekulnya 74. Kita bulatkan aja 1 ya. Jadi 74,2 bagi 74, 1 mol. Jadi mol dari asam propionat yang dilarutkan 1. Ya. Kemudian mol air, masanya 1000 gram dibagi dengan massa molekul 18, ya, maka 55,56 mol. Maka mol larutan, mol air ditambah dengan mol asam propionat 56,56. Jadi 56,55 tambah 1. Nah, jadi 56,56. Nah, sekarang sudah kita dapat yang ingin kita ketahui, maka persen beratnya, persen W per W, ya ini berat dari asam propionat yang terlarut dibagi dengan berat larutan kali 100%, dapat 6,907%. Persen volume dari asam propionat 70 dibagi dengan volume larutan 1070 kali 100%, 6,542%. Molaritas, mol dari asam propionat dalam 1 liter larutan. Nah, larutannya 1070. Maka 1 mol per 1070 kali 1000 mililiter 0,935 molar. Ya. Molaritas, nah ini mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Maka di sini gram pelarut itu sama dengan 1000. Maka M sama dengan 1 M. Ya. Nah, kemudian normalitas, Gregg-nya. Ya, Gregg ya, asam propionat ini kita lihat ya, kalau dilepaskan ini COO H-nya 1 melepaskan H positif ya. Itu adalah asam valensi 1 ya. Asam propionat umumnya asam-asam organik ya, asam propionat, asam etanoat, asam metanoat itu adalah asam-asam organik. Nah, itu umumnya valensinya adalah 1. Jadi 0,935 N ya, 1 Gregg. Ya, jadi molnya sama dengan Gregg karena valensinya sama. Maka M-nya sama dengan N. Ya, 0,935 M sama dengan 0,935 N. Nah, kemudian fraksi molar zat terlarut, ya ini
1 mol. Jadi mol zat terlarut adalah 1 dibagi dengan mol larutan 56,56 mol, maka sama dengan 0,018. Itu fraksi molar dari zat terlarut. Nah, kalau tanya fraksi molar pelarut, ya 1 kurang ini. Ya, kurang 1, ya kalau ditanya itulah ya fraksi molar dari ya, ini yang jawaban tadi ya. Ya, ini asam protonat murni tadi ya. Nah, inilah yang kita dapat. Jadi persen beratnya sekian, ya persen volumenya, molaritas, nolaritas, dan fraksi molar zat terlarut. Ya, fraksi molar zat terlarut. Ya. Kemudian yang kedua, ini contohnya ya. Hitunglah konsentrasi larutan yang dibuat dengan melarutkan 242 gram kristal ya FeSO4 5H2O yang dilarutkan menjadi 1 liter dalam air ya dalam 6 macam satuan konsentrasi. Dapat massa kristal itu adalah 1,46 gram per centimeter kubik. Ya. Nah, tadi kalau yang soal pertama, zat terlarutnya adalah cairan ya berupa asam ya asam organik. Nah, di sini zat terlarutnya kita buat ini adalah berbentuk kristal, jadi bentuk padat. Jadi yang diketahui adalah masanya 242 gram ya. Nah, ini FeSO4 5H2. Nah, ini kalau FeSO4 5H2O ini disebut sebagai garam yang mengandung air ya, garam hidrat namanya. Nah, garam hidrat ini jadi kalau dia massa molekulnya bukan hanya FeSO4 tapi 5H2O-nya juga dihitung sebagai massa molekulnya. Ya, garam yang mengandung air, ya air hidratnya garam hidrat ya. Nah, dilarutkan menjadi 1 liter. Nah, ini bedanya di sini, ya. Jadi di sini pelarutnya itu tidak diketahui, tapi larutan yang diketahui menjadi 1 liter. Ya, dilarutkan menjadi 1 liter dalam air. Ya, jadi 1 liter ya. Jadi ini adalah volume dari larutan. Ya. Nah, jadi bagaimana kita menghitung konsentrasinya dalam 6 macam satuan konsentrasi. Ya. Jadi yang pertama tadi ya zat terlarut adalah kristal FeSO4 5H2O sebagai B ya. Maka Mb 242 gram per mol. Jadi ini dihitung ya, 5H2O ini ditambahkan sebagai massa molekulnya. Ya, ditambahkan ya. Jadi menjadi 242 gram per mol. Air H2O sebagai pelarut Ma, massa molekul A itu 18 gram per mol. Nah, maka ini massa ya, massanya sudah diketahui sebagai W, maka yang 242 gram ini itu berapa volumenya? Volume dari kristal tadi, maka kita ada terdapat massa. Maka 242 bagi 1,46 gram per centimeter kubik, maka dapat 165,75 mililiter. Inilah volume dari kristal yang dilarutkan sebanyak 242 gram tadi. Yang menjadi volumenya 1,65. Maka volume pelarut dalam hal ini air, nah ini, karena dia dilarutkan menjadi 1 liter larutan, maka volume air adalah volume larutan 1000 ml dikurang dengan volume zat terlarut. Ya, volume zat terlarut dalam hal ini adalah kristal tadi, 165,75 ml, maka dapat 834,25 ml. Ya, oke nih.
volume dari pelarut. Maka WB 242 WA ini sebagai, karena air tadi ya, volumenya sama dengan masanya. Ya, jadi kalau militer itu sama dengan gram, kalau liter sama dengan kilogram. Nah, maka 83425 militer itu sama dengan 834,25 gram. Jadi massa dari larutan, jumlahkan ini ya, 242 tambah 83425 dapat ini, maka mol dari kristal FeSO4 tadi, masanya dibagi massa molekulnya, satu dia. Sama ya, 1 mol. Mol air, massa air 834,25 bagi massa molekulnya, dapat 46,35 mol. Maka mol larutan 47,35 mol. Nah, ini tinggal masukkan ya, persen berat adalah berat kristal dibagi dengan berat larutan kali 100%. Persen volume kristal FeSO4 dibagi dengan volume larutan kali 100%. Ya. Nah, sini volume larutan 1000 ya, ini dipatok tadi ya, dilarutkan menjadi 1 liter dalam air ya. Molaritas ya. Jadi mol dari zat terlarut itu adalah kristal FeSO4 dibagi dengan volume dari larutan ya kali 1000 ml, maka dapat 1 M. Molaritas, molnya dalam 1000 gram pelarut. Nah, ini 1000 per 834,25 ya. Jadi 1,199 mol molaritas. Normalitas, nah ini FeSO4 kalau kita ionisasi menjadi Fe2 positif dan SO4 2 negatif. Maka ini valensinya 2. Ya. Jadi FeSO4 dilarutkan ini valensinya 2. Jadi yang 1 mol tadi itu menjadi 2 grek. Ya. Yang 1 mol FeSO4 5H2O itu sama dengan 2 grek. Ya, 2 grek ya, maka N sama dengan 2 grek. Ya, kali 1000 ml. Nah, kemudian karena larutannya 1000, maka sama dengan 2N. Ya, atau langsung N sama dengan M dikali 2. Jadi 1M kali 2. Ya, jadi 1 ya kali 2 valensinya, maka dapat 2N. Ya, itu ya. Nah, kemudian XB molnya 1, jadi mol kristal terlarut dibagi dengan mol larutan, dapat 0,021. Kalau XA, maka 1 dikurang 0,021. Nah, ini jadi bedanya tadi dengan yang pertama, ini yang dilarutkan adalah padat, maka harus kita cari berapa volumenya gitu ya, karena masanya pasti diketahui ya. Kemudian di sini dilarutkan menjadi 1 liter dalam air. Jadi di sini adalah volume dari larutan, bukan volume pelarut, tapi volume larutannya adalah 1 liter. Untuk mencari volume pelarut, tentunya volume larutan dikurang dengan volume zat terlarut, dalam hal ini adalah kristal FeSO4 5H2O. Nah, itu ya untuk contoh yang kedua. Jadi di mana yang dilarutkan adalah zat padat, ya, zat padat. Nah, kemudian yang ketiga, suatu larutan 0,5 N asam sulfat mempunyai rapat massa 1,84 gram per cm kubik. Tentukan konsentrasi larutan itu dalam satuan persen berat, persen volume, molaritas, molalitas, dan fraksi molar. Nah, ini di sini larutannya sudah diketahui, konsentrasinya adalah 0,5 N asam sulfat. Jadi larutan asam sulfat ini sudah dibuat, ya, sudah diketahui dengan konsentrasi 0,5 N. Nah, kita harus mengetahui yang 0,5 N ini berapa dia dalam satuan persen berat, persen volume, molaritas, molalitas, dan fraksi molar. Jadi dalam 5 satuan konsentrasi lainnya. Jadi kita rubah yang 0,5 N ini, ya, 0,5 normalitas dalam satuan persen berat, persen volume, molaritas, dan fraksi molar. Ini yang kita rubah. Ya, pengertian 0,5 N ini yang asam sulfat. Nah, yang mau
mau saya tanya, kalau kalian cermati, tanpa dihitung, konsentrasi apa yang diketahui? Selain normalitas ini. Dari asam sulfat ini. Larutan asam sulfat. Apa yang bisa langsung diketahui tanpa menghitung? Ayo, ada yang tahu? 0,5 N asam sulfat ini itu berapa konsentrasinya dalam persen berat, persen volume, molaritas, fraksi molar. Mana yang langsung diketahui tanpa menghitung? Molaritas, Pak. Molaritas, kenapa? Ayo, kenapa kamu ketahui langsung molaritasnya? Coba jelaskan kenapa. Karena kan Pak, N itu molaritas kali valensi. Jadi kan Pak, normalitasnya sudah diketahui Pak. Jadi Ya, terus. kan Pak, rumus molekul asam sulfat H2SO4 itu Pak, dia termasuk asam valensi 2 Pak. Jadi 0,5 itu 2 kali berapa gitu Pak? Atau 0,5 dibagi 2 Pak. Jadi hasil molaritas itu Pak 0,25 M Pak. Jadi yang langsung diketahui adalah 0,5 N asam sulfat, 0,5 N larutan asam sulfat sama dengan oke lah ya. Ini udah ada tertulis ini. Baca aja sini ya. Jadi H2SO4 itu asam valensi 2. Ya, asam valensi 2. Jadi 0,5 N H2SO4 itu sama dengan 0,25 M H2SO4. Ini adalah langsung sini ya. Jadi karena dia asam valensi 2, maka 0,5 N H2SO4 itu sama dengan 0,25 M H2SO4. Ya. Jadi ya seperti tadi ya dibilang ya, jadi dia asam valensi 2, maka M-nya itu ya 0,5 dibagi 2 gitu ya, untuk mencarikan molaritas. Jadi yang langsung diketahui di sini nggak perlu dihitung molaritasnya, 0,25 M ya, 0,25 M. Nah dari sinilah kita bergerak pengertian dari larutan tadi. Jadi 0,25 M H2SO4 artinya apa? Dalam 1 liter larutan terdapat 0,25 mol H2SO4 terlarut. Inilah pengertiannya. M ini ya, molaritas. Ya, mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Jadi kalau 0,25 M H2SO4 berarti ada 0,25 mol H2SO4 terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, jadi di sini langsung kita ketahui M dari asam sulfat itu 0,25. Jadi ada 0,25 mol asam sulfat yang terlarut dalam 1 liter lautan. Berarti N-nya 0,25. Beratnya berapa? Ya, ini molnya 0,25. Jadi mol dikali dengan massa molekul 98, 24,5 gram. Itulah massa dari asam sulfat. Berapa volumenya? Nah, itu kan ada ini. Ya, ada rapat massanya, volume asam sulfatnya yang
24,5 gram itu berarti 24,5 bagi 1,84 gram sentimeter kubik sama dengan 13,32 mililiter. Inilah volume asam sulfatnya. Ya. Nah, volume H2O berapa dalam 1 liter? Maka 1000 kurang volume asam sulfat 986,68 liter. Nah, ini beratnya berarti 986,68 gram. Ya, sama ya. Volumenya itu mililiter, maka beratnya 988. Ini volume dari H2O. Nah, NH2O ini bagi dengan massa molekulnya. 986,68 bagi 18, 54,82. Nah, sudah dapat yang ingin kita ketahui. Ya. Jadi, berat sudah tahu ya, berat H2O 986, berat asam sulfat 24,25, volume H2O 13,32, volume air 986,68. Molnya sudah diketahui, mol H2SO4 0,25, mol air 954,82. Kita tinggal masukkan ke rumus. Persen berat H2SO4 dibagi dengan berat larutan. Ya. Jadi berat larutan adalah berat air ditambah dengan berat asam sulfat terlarut kali 100%. Persen volume H2SO4 dibagi dengan volume larutan 1000 ml. Karena dalam 1 liter ya. Jadi pengertian 0,25 M adalah dalam 1 liter larutan. Ya. Nah, kemudian molaritas, mol dari asam sulfat terlarut ya dalam 1 liter larutan. Nah, maka kebetulan hitungannya dalam 1 liter. Ya, maka 0,25 ini sudah dapat tadi ya. M-nya ini adalah 0,25. Kemudian molaritas, molnya dibagi dengan massa pelarut dalam 1000 gram. 0,253. Nah, fraksi molarnya 0,25. Mol dari asam sulfat terlarut ya dibagi dengan mol larutan dapat ya 0,0045. Inilah ya. Jadi yang ditanya persen beratnya ini ya berapa, kalau 0,5 N berapa dalam persen berat, dalam persen volume, dalam molaritas, dalam molalitas, dan dalam fraksi molar zat terlarut ya, dalam fraksi molar zat terlarut. Nah, itulah pengertian dari soal ini ya. Nah, kemudian tadi kalau kita menghitung larutan, bagaimana pula kalau kita membuat larutan tadi? Ya, pembuatan larutan dari bahan baku ya. Jadi biasanya ini nanti misalnya kalian kerja di laboratorium, kerja di lembaga penelitian, atau kerja di bagian pengawasan mutu, maka kalian harus bisa membuat larutan dengan berbagai konsentrasi dari bahan baku. Ya, dari bahan baku itu adalah bahan-bahan kimia yang dijual di pasaran. Ya, yang dijual di pasaran. Itu harus bisa kita membuatnya. Ya, pembuatan larutan dari bahan baku tadi. Nah, untuk bisa membuat larutan ya dari bahan baku, bahan-bahan kimia yang dijual di pasaran, misalnya kita membuat larutan H2SO4 ya dengan konsentrasi 5M. Nah, itu harus bisa membuat larutan HCl dengan konsentrasi 3%. Ya harus bisa. Membuat larutan misalnya NaOH dengan konsentrasi 0,5 N normalitas. Ya harus bisa. Ya kalau nanti misalnya kita bekerja di laboratorium, lembaga penelitian, atau bagian pengawasan mutu dan lain-lain, tahunya kalau bekerja di laboratorium. Ya, yang perlu kita ketahui dari bahan baku tadi adalah wujud fisiknya. Jadi ada bentuknya padat, bentuk cair, ada yang berwujud gas. Ya, jadi yang paling banyak itu nanti bentuk padat. Jadi biasanya asam-asam organik, basa, garam, gitu ya, wujudnya padat. Dan kemudian wujud cair, asam-asam anorganik, basa, alkohol, senyawa-senyawa organik, nah itu wujudnya cair. Nah, kemudian ada wujud gas, tapi jarang dijumpai. Wujud gas ini ya, di bahan baku jarang dijumpai. Ya, jarang dijual di pasaran wujud gas ini. Tapi umumnya ini bisa dibuat dari bahan padat atau cair. Ya, dibuat dari bahan padat atau bahan cair. Ya, misalnya membuat gas H2S. Nah, itu bisa dibuat dari kita reaksikan
FeS ya, ferrosulfida ya, dengan HCl. Nanti terbentuklah gas H2S ya. Kemudian kemurniannya, puritinya, berapa kemurnian dari bahan baku.